Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu, Ibu Erin Rismaya ME. Perkenalkan, saya Niki Nur Fadilah sebagai moderator dan rekan-rekan kelompok 3, yaitu ada Aza Emila, Muhammad Faiz Ibrahim, dan Rahma Rizkia, yang ingin memaparkan materi tentang laporan keuangan konvensional dan syariah yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas penilaian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Islam, Prodi Ekonomi Syariah di semester 3. Selanjutnya, untuk sub pokok pembahasan materi yang akan disampaikan, yang pertama ada pengertian laporan keuangan, yang kedua tujuan laporan keuangan, yang ketiga ada karakteristik laporan keuangan, yang keempat ada pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, yang kelima ada bentuk-bentuk laporan keuangan, yang keenam ada metode dan teknik analisis laporan keuangan, yang ketujuh ada analisis laporan keuangan, dan yang terakhir yang kedelapan ada kesimpulan. Untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan pada pimpinan atas perusahaan yang telah dipercayakan kepada pimpinan tersebut mengenai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, dalam PSAK nomor 1 tahun 2015, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Jadi, pada hakikatnya ialah laporan keuangan merupakan hasil akhir proses dari akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan menggambarkan performa ataupun kinerja keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Adalah tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi ke pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Yang pertama ada screening atau sarana informasi. Analisa ini dilakukan berdasarkan laporan keuangan. Yang kedua ada understanding, pemahaman. Analisa ini dilakukan dengan cara memahami perusahaan. Yang ketiga ada forecasting atau peramalan. Analisa ini dapat meramal kondisi perusahaan pada masa yang akan datang. Kemudian yang keempat ada diagnosis. Analisa ini mungkin dapat melihat masalah dalam perusahaan. Yang terakhir adalah evaluasi, yaitu analisa yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Kemudian ada karakteristik laporan keuangan. Yang pertama itu dapat dipahami. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, dan kemauan mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Kemudian yang kedua itu relevan. Informasi yang memiliki kualitas yang relevan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang, ataupun masa yang akan datang dengan menegaskan evaluasi masa lalu. Kemudian yang ketiga ada keandalan, yaitu informasi memiliki kualitas andal, bebas dari penyesatan, masalah material, dan dapat menggambarkan penyajian dengan jujur, transaksi, serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dengan wajar. Kemudian yang keempat dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode, mengidentifikasikan kecenderungan, posisi dan kinerja keuangan, serta perusahaan posisi keuangan secara relatif. Kemudian pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, ada manajemen, investor, supplier dan lender, dan yang terakhir ada pemerintah dan juga karyawan. Bentuk laporan keuangan. Yang pertama laporan neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekultas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, metode dan teknik
analisis laporan keuangan. Metode analisis horizontal dinamis. Metode analisis horizontal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Analisis ini membandingkan pos yang sama untuk periode yang berbeda. Selanjutnya, metode analisis vertikal statis, yaitu metode analisis vertikal adalah metode yang keuangan dengan menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun yang sama. Analisis ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada periode yang sama. Analisis laporan keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip dasar. Adapun prinsip dasar terbagi menjadi 2. Yang pertama ada keuangan konvensional dan yang kedua ada keuangan syariah. Adapun keuangan konvensional terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan profit oriented bertujuan memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Yang kedua, sistem bunga, yaitu penggunaan bunga interest sebagai salah satu cara utama dalam perhitungan dan biaya. Yang ketiga, aset dan liabilitas, yaitu laporan keuangan yang mencerminkan nilai pasar dan nilai wajar dari aset dan liabilitas. Adapun keuangan syariah terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan etika dan bisnis bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi sesuai prinsip syariah. Yang kedua, larangan bunga, yaitu tidak ada bunga dalam sistem ini. Pendapatan biaya yang bersumber dari transaksi yang halal. Yang ketiga, prinsip bagi hasil dan resiko yang berfokus pada pembagian keuntungan dan resiko yang adil antara dua pihak transaksi. Yang kedua, persamaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Yang pertama, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi uang perusahaan atau lembaga mengenai periode uang tertentu. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat membantu pihak yang berkepentingan untuk menilai kondisi dan potensi perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan. Yang ketiga, perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Adapun beberapa perbedaan, yang pertama mulai dari segi pelaporan, yang kedua dari acuan penyusunan, yang ketiga dari segi akad dan legalitas, dan yang keempat dari segi penyelesaian sengketa, yang kelima dari segi yang dibiayai, dan yang keenam dari segi pendapatan atau laba. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Laporan keuangan konvensional dan syariah memiliki prinsip, bentuk, dan tujuan yang berbeda, meskipun sama-sama berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan kondisi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan konvensional berfokus pada pendekatan profit oriented atau dengan penggunaan bunga, sedangkan pada laporan keuangan syariah yaitu berlandaskan pada prinsip etika Islam yang melarang bunga dan mengedepankan keadilan melalui sistem bagi hasil. Lalu, perbedaan lainnya juga meliputi pada struktur laporan, jenis, transaksi ataupun metode perhitungan keuntungan, serta penyelesaian sengketa. Namun juga, kedua sistem ini memiliki persamaan dalam memberikan informasi keuangan yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dalam berbagai pihak. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.